Terima kasih masih di redaksi pagi. Aksi sekelompok penagih hutang atau debt collector menghentikan paksa dan menganiaya seorang pengendara motor di Kelapa Gading viral di media sosial. Dan ini pasca viral, jajaran Polsek Kelapa Gading menyisir kelompok debt collector di lokasi terkait. Satu debt collector ditangkap saat sedang menunggu korban di pinggir jalan kawasan Yosudarso. Sebuah video amatir yang menunjukkan persekusi sekelompok penagih utang atau debt collector terhadap seorang pengendara motor viral di media sosial. Video ini direkam sendiri oleh Billy Reta Perkasa, pengendara motor yang menjadi korban salah sasaran kelompok penagih utang ini di Jalan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu sore. Menurut korban, pelaku sempat memukuli korban 2 kali. Bahkan layar ponsel milik korban retak akibat terjatuh saat menghalau pukulan dari salah seorang pelaku. Saya rekam ya gitu kan, nah tiba-tiba mereka nggak mau, ya kan gak terima kalau direkam. Kalau memang mereka benar, seharusnya terima aja dong. Kayak saya juga terima aja, dicek motornya begitu kan. Ya dia mukul saya di situ langsung, di situ mukul pak. Nah saya nggak terima, bilang, wah ini udah pemukulan nih, kayak gitu kan. Pas di situ baru saya bilang ke kantor polisi aja kita selesaikan. Mengetahui video viral ini, Kamis sore jajaran petugas Polsek Kelapa Gading langsung menyisir para debt collector di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari penyisiran ini, petugas menangkap seorang debt collector yang sedang menunggu korban di pinggir jalan kawasan Yosudarso. Petugas pun mengamankan barang bukti telepon genggam, buku tabungan, dan sepeda motor miliknya. Sementara kami nanti akan data, ya, apabila nanti memang tidak ditemukan perbuatan yang melanggar pidana, ya tentu yang akan kita pulangkan. Sebenarnya sudah tidak diperbolehkan lagi, ya, karena ada prosesnya dalam melakukan penyitaan atau penarikan, ya. Tentunya itu ada aturan yang harus ditaati. Petugas kepolisian pun akan terus melakukan penertiban terhadap para debt collector yang sudah meresahkan masyarakat. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, 3 orang wanita dan seorang pria tertangkap kamera sedang mencuri tas di sebuah supermarket di Surabaya, Jawa Timur. Ya, sementara di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seorang pria nekat memanjat lubang ventilasi masjid dan menggasak isi 2 kotak amal. Aksinya terekam kamera pengawas CCTV. Tiga wanita dan seorang pria mencuri tas pengunjung di sebuah pasar swalayan di Surabaya. Keempat orang ini bekerja sama dalam melancarkan aksinya. Kamis siang mereka ditangkap Polsek Sukolilo, Surabaya. Polisi menyita barang bukti berupa 1 tas hitam berisi sebuah telepon seluler dan uang senilai Rp400.000. Para tersangka beralasan mereka mencuri lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Kapolsek Sukolilo Kompol Soleh mengatakan, pelaku pencurian sebenarnya berjumlah 5 orang, namun 1 orang hingga kini belum tertangkap. Mereka ini adalah residif, pernah tertangkap juga di tahun 2015, dan mereka melakukan kegiatan ini di beberapa tempat, pernah di TP juga, pernah di beberapa mal yang lain, dan kebetulan pada saat melakukan kegiatannya atau perbuatannya di Hoki, wilayah Sukolilo. Seorang pria di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, nekat masuk masjid dengan cara memanjat lubang ventilasi dari atas pintu. Pria itu memindahkan kotak amal yang ada di belakang mimbar dan mencongkelnya menggunakan obeng. Tidak merasa puas, dirinya menyasar kotak amal lainnya yang ada di masjid tersebut yang berukuran lebih kecil. Alhasil, isi kedua kotak amal yang diperuntukkan untuk pembangunan masjid dan santunan anak yatim raib tanpa sisa. Menurut Ketua DKM Masjid Rahmat Adam Al-Iyana, Endah Suherman, Kamis siang, kejadian ini terjadi pada Senin dini hari menjelang adzan subuh. Yang biasanya tersimpan yang satu di depan pintu, yang satu lagi di belakang mimbar. Setelah dicek, ternyata kunci yang pada rusak, kunci pasar peti gemboknya, termasuk yang besar yang kecil juga, dan di dalamnya isi kotak itu ya terbuat habis lah. Kejadian serupa pernah terjadi sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Pengurus masjid sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Bojong Soang. Tim Liputan CNN Indonesia.